Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kamis Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Dengan adanya video sebelumnya teman-teman, yaitu tentang usaha apa yang cocok untuk pemalu, itu ramai banget ditonton banyak orang. Saya hari ini bikin sharing dengan semuanya, dengan teman-teman semua di sini, yaitu bagaimana menjadi seorang pemalu tapi bisa sukses. Bisa sukses di masa depan, bisa sukses dalam bisnis, bisa sukses dalam karir, bisa sukses dalam kehidupan. Gimana caranya setelah yang satu ini? Ya, oke guys, jadi video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menjadi seorang pemalu tapi yang sukses. Nah, ini pemalu ini saya bisa kategorikan dengan dua jenis pemalu, dua jenis seorang pemalu. Yang pertama yaitu jenis pemalu karena keadaan, ya karena situasi. Mungkin akhirnya situasi itulah yang membentuk orang itu, membentuk karakter orang tersebut menjadi seorang pemalu. Ya contoh, kalau mungkin di keluarga atau mungkin di lingkungan sekitarnya seringkali orang ini mungkin dibully atau mungkin sering direndahkan, ya kan, tidak pernah dipuji. Ya orang ini bisa menjadi orang yang tidak percaya diri, teman. Ya alias minder. Nah, sedangkan minder itu bisa menghasilkan atau menjadikan seseorang itu bisa menjadi seorang pemalu. Oke. Lalu yang kedua, ya jenis yang kedua itu mungkin dia tuh orangnya sebetulnya percaya diri, orangnya berani. Oke, sehari-hari dia tuh sangat berani sebetulnya. Tetapi karena ada satu peristiwa, kalau tadi kan lingkungan ya, karena terus menerus. Tapi kalau yang tipe kedua ini cuma gara-gara satu peristiwa yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk mungkin saya nggak sepandai itu, mungkin saya tuh nggak sehebat itu, mungkin saya itu nggak bisa ngomong, saya tuh nggak bisa bukan orang yang percaya diri, ya kan. Saya kasih contoh deh, ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi saya pernah satu kali disuruh membaca sebuah puisi di depan kelas. Ya saya tuh sangat percaya diri teman-teman. Saya awalnya berani untuk untuk berbicara di depan kelas gitu kan, untuk bisa membaca puisi di depan kelas. Saya dengan pede maju ke depan, saya ngomong, saat saya mulai membuka mulut saya, ternyata di sekeliling saya, teman-teman saya itu menertawakan saya. Dan akhirnya saya memutuskan, ternyata saya ini nggak sebagus itu ya. Saya ini mungkin terlalu pede mungkin ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk saya ini nggak bisa seperti ini. Mungkin saya bukan orang yang hebat, bukan orang yang bisa. Saya tuh nggak mampu, saya nggak bisa. Itu terus yang masuk dalam pikiran saya, teman-teman. Sehingga membuat saya akhirnya saya minder. Oke, itu peristiwa yang pertama. Saya juga pernah peristiwa kedua. Ini mungkin ada teman-teman yang seperti saya nggak? Tulis di kolom komentar ya, teman-teman ya. Mungkin awalnya ada seorang pemberani, awalnya seorang yang percaya diri, tapi gara-gara satu peristiwa itu yang membuat Anda itu down, membuat Anda itu jadi minder, membuat Anda itu menjadi tidak percaya diri lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah diberi soal ujian ya kan oleh guru saya di depan papan tulis di depan kelas untuk menuliskan hasilnya atau jawabannya di dalam papan tulis tersebut. Ya, siapa yang di sini mau mencoba gitu kan. Saya orangnya pede teman-teman awalnya, saya orangnya berani awalnya. Tapi gara-gara guru saya memberitahu siapa yang mau mencoba, siapa yang berani mencoba soal ini, saya berani duluan, saya coba. Ya, saya coba, saya tulis di dalam di papan tulis itu, saya coba pikir, saya renungkan jawabannya apa. Ternyata hasilnya tulisan saya atau jawaban saya itu salah. Dan guru saya itu saya masih ingat namanya siapa, orangnya seperti apa, gurunya saya ingat. Dan guru saya ini malah ini mohon maaf ya, nggak semua guru seperti ini. Guru saya ini malah tidak membuat saya ini lebih percaya diri ya. Guru saya ini malah mengejek mungkin ya secara tidak langsung, atau mungkin malah tidak membantu saya untuk memberitahu cara yang benar seperti apa. Tapi malah saya diejek. Waktu itu saya dipermalukan tanda kutip di depan semua murid-murid yang lain, di depan kelas. Saya jadi malu sekali. Saya jadi nggak berani lagi ketika saya mulai maju ke depan.
saya mau menuliskan sesuatu atau menjawab sesuatu, saya mulai nggak berani. Nah, inilah yang membuat kita akhirnya apa ya, mungkin ada yang mengalami peristiwa seperti ini. Tulis di kolom komentar teman-teman yang mengalami mungkin hal yang serupa dengan saya. Padahal sebetulnya ini nggak tahu ya, kalau di luar negeri teman-teman, setahu saya itu banyak sekali orang-orang yang mungkin dia kurang dalam melakukan sesuatu. Dia ini masih belajar, kita bicara itu masih newbie, masih awal-awal, masih merintis atau apapun lah, masih awal-awal, itu selalu diberikan semangat tepuk tangan. Walaupun nggak sempurna hasilnya, walaupun nggak bagus mungkin, atau mungkin ini belepotan dan hasilnya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi banyak orang gitu ya, nggak bagus, tapi orang tetap tepuk tangan, orang tetap appreciate, orang tetap menghargai hasil jerih payahnya. Tidak ada satu kata pun yang keluar mereka tuh mengejek atau mungkin merendahkan atau mungkin bahkan membuat orang itu jadi lebih minder. No. Makanya kenapa termasuk kita bicara orang barat itu ya, mereka selalu orang percaya diri, mereka sangat percaya diri, dan ketika mereka percaya diri, mereka bisa mengapresiasi orang-orang yang mungkin baru memulai dari awal. Karena orang yang baru mulai dan lain-lain, mereka baru belajar, itu kan berbeda kan porsinya. Makanya mereka menghargai orang yang mau belajar dari awal. Nah, sedangkan mungkin di lingkungan kita atau mungkin di sekitar kita, ya mungkin kita melakukan kesalahan atau mungkin kita melakukan hal-hal yang orang baru awal-awal kita memulai sesuatu gitu kan, kita ini malah jadi bahan bulian, bahan lelucon. Dan akhirnya membuat kita akhirnya minder. Nah, ini teman-teman, saya akan coba sekarang kita masuk ke apa ya, bagaimana caranya supaya kita ini move on. Bagaimana caranya kita bisa nih, walaupun kita sekarang pemalu, ada dua cara. Ya, Anda bisa bagaimana belajar untuk lebih percaya diri. Ya, yang kedua mungkin Anda nggak apa-apa malu. Tapi ini 3 cara ini akan bisa mengubah diri Anda. Yang pertama, ubah cara pandang Anda atau ubah persepsi Anda tentang malu. Maksudnya gini, daripada Anda malu, contohnya untuk bicara di depan umum, lebih baik Anda pikirkan kalau Anda lebih malu kalau Anda nggak pernah mencoba hal itu. Ya, contoh kalau Anda memulai bisnis, Anda tuh malu untuk bisa bicara di depan orang, untuk dealing bisnis, untuk negosiasi bisnis dengan orang lain. Anda ubah rasa malu Anda dengan, saya lebih malu kalau saya nggak berhasil bisnis saya, ya kan, keluarga saya jadi saya mengecewakan keluarga saya jadi beban keluarga saya. Itu saya lebih malu. Lebih baik saya ubah malu saya, ya kan, lebih baik ini sekarang malu sedikit lah, saya ngomong di depan orang, saya negosiasi, saya sharing, saya ngobrol, ya, tapi saya bisa mengubah hidup keluarga saya bisa menjadikan keluarga saya lebih baik. Nah, itu ubah cara pikir, turn atau switch rasa malu kita. Saya juga merasa seperti itu teman-teman. Ya, saya bukan orang yang tiba-tiba langsung bisa percaya diri, tiba-tiba bisa ngomong seperti ini. No, saya awalnya juga orang yang minder, saya orang yang malu gitu kan. Dan saya yakin orang-orang yang percaya diri, mereka tuh awalnya juga, mereka mungkin pernah merasakan hal yang sama serupa dengan saya. Nah, makanya saya switch. Saya daripada saya malu terus, saya nggak berani memulai. Ya kan, waktu itu saya memulai bisnis 6 tahun yang lalu teman-teman. Saya akhirnya switch. Lebih baik saya malu sekarang, tapi saya ubah rasa malu saya. Kalau saya lebih malu kalau saya menjalankan bisnis ini dan gagal, malah menjadi beban untuk keluarga saya nggak mau seperti itu. Jadi saya fight, saya harus lebih pede, saya harus lebih berani untuk mengerjakan atau usaha saya yang saya tekuni itu. Nah, itu paham ya teman-teman ya, ubah cara pandang kita, ubah cara malu kita. Malu terus nggak apa-apa, tapi malunya diubah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus punya konsep bahwa semua orang itu sama. Tidak ada orang yang lebih hebat, atau mungkin Anda merasa, orang ini kok kenapa bisa pandai bicara seperti ini? Kenapa orang ini kok bisa lebih berani daripada saya? No, mereka juga awalnya juga punya start yang mungkin sama dengan kita. Tapi mereka berani, ya kan? Mereka berani untuk memulainya. Nah, perbedaannya adalah mereka berani memulai, tapi Anda nggak berani memulai. Ya kan, Anda masih di tempat yang sama, sedangkan mereka sudah 2 km atau 3 km lebih jauh daripada kita. Mereka bisa berani untuk melangkah jauh daripada kita. Makanya itu yang membedakan teman-teman. Sedangkan mereka juga pernah jadi newbie, mereka juga pernah jadi orang yang amatir, ya kan, seorang pembicara yang handal contohnya. Mereka awalnya juga bukan pandai berbicara, bukan orang yang fasih bicara. Mereka juga awalnya seorang amatir, ya kan, mungkin bicara belepotan. Ya, hari ini juga sama. Mungkin kalau Anda yang
bergerak di bidang marketing, Anda mau belajar digital marketing, bagaimana bicara di depan kamera, bagaimana promosikan produk itu di depan HP Anda, di depan Insta atau mungkin di Insta Reels, atau TikTok ataupun YouTube. Tapi Anda mulai malu gitu, wah saya nggak pede Pak, dan lain-lain. Nah, cobalah melangkah, karena apa? Orang yang mungkin expert, mungkin mereka yang merasa dirinya bisa fasih di dalam dunia marketing, digital marketing lewat sosial media yang tadi saya sebutkan. Mereka juga awalnya juga mengawalinya dengan seorang amatir, bukan orang yang pro, bukan orang yang profesional. Nah, profesional itu dibangun, teman-teman. Oke, semoga menjawab. Yang terakhir, yang ketiga, take action, ambil tindakan. Jangan overthinking, ya. Kebanyakan dari kita ini yang seorang pemalu itu biasanya overthinking. Nanti kalau orang ngomong tentang saya gimana? Nanti kalau orang ngetawain saya gimana? Karena apa? Karena dia punya mungkin peristiwa, pengalaman-pengalaman atau lingkungannya yang membuat bawah sadar mereka, ya bawah sadarnya mereka itu akhirnya saya nggak bisa, saya nggak mampu, ya kan? Saya nggak mampu, saya nggak bisa. Saya ini orang yang pemalu. Saya ini orang yang mungkin rendah diri. Saya ini nggak bisa, ya kan? Saya itu nggak seperti yang lain, ya kan? Saya ini memang dilahirkan seperti ini. Nah, itu pembenaran diri, bahasa pembenaran diri atau dalih untuk membenarkan diri kita. Padahal itu semua itu bohong gitu ya, itu semua itu nggak benar teman-teman, karena itu lingkungan orang lain yang nyebutin atau mungkin memberikan masukan input kepada kita, padahal diri kita bukan seperti itu. Nah, makanya kita harus take action, nggak usah overthinking, yang penting lakukan dulu ya. Mungkin waktu itu Anda gagal, katakan pada diri Anda, saya pasti bisa. Saya selalu memulai sesuatu teman-teman, saya dalam diri saya pasti lakukan doa kecil dan ngomong, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Akhirnya saya maju mungkin di panggung, atau mungkin saya ngomong di depan kelas, atau mungkin saya presentasi di depan banyak orang. Saya ngomong di depan, dalam hati saya dulu, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Dan akhirnya ketika saya ngomong, ya saya lebih percaya diri, saya lebih yakin, saya mulai ambil langkah pertama, saya mulai bicara misalnya gitu. Atau mungkin Anda mulai bisnis, Anda mulai melangkah pertama Anda membangun bisnis Anda. Dan ketika sudah Anda melakukan langkah pertamanya, ya langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat akan menyusul, teman-teman. Anda tidak perlu melihat seluruh anak tangganya, melangkahlah di anak tangga pertama, maka nanti akan ada langkah kedua, langkah ketiga yang akan menyusul, dan Anda pasti bisa. Oke, thank you semuanya. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif ya, jangan lupa like ya, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.